Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 8 April 2025. Sari berita. Kunjungan Gubernur NTT ke Kabupaten Sika tekankan pentingnya pembinaan siswa yang ingin sekolah kedinasan dan bekerja di luar negeri. Gubernur NTT Melki Lakalena menyerahkan bantuan dana sebesar 3,9 miliar untuk pembangunan sektor pendidikan menengah di Kabupaten ND. Bersama saya Johanna Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama. Kunjungi Kabupaten Sika, Gubernur NTT tekankan pentingnya pembinaan siswa yang ingin masuk sekolah kedinasan dan bekerja di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sika pada Rabu lalu. Kegiatan tersebut digelar di Rumah Jabatan Bupati Sika, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan yang dilaksanakan berdasarkan surat resmi dari Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT. Kepada Gubernur NTT, Bupati Juventus menyampaikan harapannya agar anak-anak Maumere dapat masuk ke sekolah kedinasan seperti Akademi Militer dan Akademi Polisi. Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sika, khususnya jalur utara yang menghubungkan Sika dengan Kabupaten ND dan Nagekeo. Menanggapi hal tersebut, Melki Lakalena menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Salah satu langkah yang diusulkan adalah percepatan sertifikasi tanah sekolah agar dapat segera diproses oleh Pemprov NTT. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pembinaan siswa yang ingin bekerja di luar negeri dengan harapan para generasi muda NTT dapat memiliki kesempatan yang lebih baik di dunia internasional. Waktu kita memang tidak ideal, mempersiapkan anak-anak didik SMA, SMK, SLB untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan, TNI Polri, dan kampus-kampus terbaik yang ada di dalam maupun luar negeri, negeri maupun swasta. Tapi di tengah waktu yang terbatas ini, saya pikir kita coba efektifkan, sehingga kita bisa dapatkan hasil yang baik untuk yang lolos di Akpol, yang lolos di Akmil Angkatan Darat, Laut maupun Udara, maupun juga sekolah-sekolah kedinasan. Sekali lagi, mau lolos sekolah-sekolah kedinasan itu harus dipersiapkan. Sementara Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Johan dalam kesempatan tersebut menyampaikan perhatian terkait potensi daerah, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun NTT kaya akan hasil laut, kendala dalam ekspor ikan masih menjadi masalah utama. Ahmad Johan berupaya agar dokumen ekspor dapat diterbitkan langsung di NTT yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Gubernur NTT Melki Lakalena menyerahkan bantuan dana sebesar 3,9 miliar untuk pembangunan sektor pendidikan menengah di Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula. Penyerahan dana oleh Gubernur NTT Melki Lakalena untuk pembangunan sektor pendidikan menengah di Kabupaten ND secara simbolis kepada Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere dilakukan dalam acara tatap muka dengan Kepala Sekolah SMA SMK Kabupaten ND di SMK Negeri 1 ND pada Rabu 2 April 2025. Bantuan yang diberikan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi NTT. Gubernur NTT Melki Lakalena berharap dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan peningkatan fasilitas sekolah menengah serta mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan di wilayah Kabupaten ND. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar memberikan manfaat yang maksimal bagi sektor pendidikan di Kabupaten ND. Ke depan anak-anak SMA kelas 1 kelas 2, kalau kelas 3 mungkin karena persiapan ujian kita agak longgarkan di situ. Tapi kelas 1 kelas 2 itu harus mulai terbiasa untuk masuk kebun, masuk sawah, urus ternak, masuk laut. Anak-anak SMA itu juga tahu bahwa di sektor pertanian ND ini unggul di mana. Jadi menumbuhkan dia biar menyukai sektor itu harus dari sejak awal SMA kita bikin. Harus didesain dan harus didorong ke sana.
Dan bukan hanya sekolah-sekolah kejuruan, tapi juga SMA-SMA umum, SMK, dan juga SLB sekaligus. Tentu lebih tajam lagi kalau dia di SMK khusus tersebut. Mulai 2025-2026 ini kita sudah pakai dan pola model begini. Ada pembelajaran di luar kelas yang itu bisa dinilai sebagaimana dia mendapatkan pelajaran di dalam kelas. Agar anak-anak itu didorong dia biar mulai kenal kebun, kenal sawah, kenal ternak, kenal laut. Gubernur Melki Lakalena juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada partisipasi aktif siswa. Ia mendorong para siswa SMA dan SMK untuk lebih terlibat dalam sektor-sektor produktif yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti pertanian, peternakan, dan kelautan. Karena sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar di Kabupaten Ende. Lanjut Melki, pembangunan sektor pendidikan khususnya di tingkat menengah memang menjadi fokus utama pemerintah, mengingat peran pentingnya dalam mencetak generasi yang siap bersaing di dunia global. Gubernur Melki berharap bantuan akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Bupati Lembata Kanis Tuak menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerahnya melalui berbagai program unggulan. Laporan Lady Badin. Dalam sambutannya pada panen perdana jagung Sabtu 5 April 2025 lalu, Bupati Lembata Kanis Tuak menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh agar produk pertanian Lembata, khususnya jagung, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani lokal. Bupati Kanis Tuak juga mengungkapkan bahwa pada pertengahan April 2025 nanti, pemerintah Kabupaten Lembata akan meluncurkan program pembelian jagung yang bekerja sama dengan Bulog Larantuka. Program ini menjadi bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan, khususnya melalui sistem pembelian jagung yang akan dimulai pada 15 April. Ini kita mau kerja 200 hektar, sudah berkomitmen 200 hektar yang akan dikembangkan di sana untuk jagung industri. Ya, jadi dalam 1 tahun kita tanam 3 kali, berarti ada 600 kali panen. Karena 200 kali 3, maka 600 kali panen. 600 kali panen dalam setahun berarti kita dapat 3 juta kilogram. Kalau kali dengan 5.500, ya, itu sekitar 15 miliar jagung saja. Jadi pertumbuhan ekonomi petani jagung 15 miliar. Belum jagung itu dibuat pakan lalu memberi makan ke ternak. Itu harganya naik juga sekitar 20 miliar. Jadi dia secara terintegrasi. Selain itu, Bupati Kanis juga menyoroti pentingnya pengembangan usaha peternakan seperti ayam beku lokal yang juga akan diluncurkan pada bulan Mei 2025 mendatang. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan memperkuat sektor ekonomi Kabupaten Lembata. Dengan proyeksi perputaran ekonomi lebih dari 30 hingga 40 miliar rupiah setiap tahunnya. Bupati Lembata berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Ayam beku yang dari luar ini kita akan batasi supaya ada perputaran ekonomi sekitar 30-an miliar sampai 40 miliar setiap tahun. Ini berputar di Kabupaten Lembata dan bisa naik karena ada program makan gratis, ya. Bisa sampai 100 M kalau kita kerja ayam, ya. Secara teknisnya nanti dengan Dinas Pertanian dan juga Koprindak. Kanis Tuak juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan visi Lembata sebagai daerah yang mandiri pangan di masa depan. Program-program ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan memastikan keberlanjutan ketahanan pangan di Lembata. RRI Ende, Lady Badin melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, informasi selanjutnya, kecelakaan tunggal sebuah truk ekspedisi berukuran sedang bermuatan buah kelapa terguling. Laporan Nikolaus Makumeli. Iya, itu sudah sering terjadi. Memang tanjakannya itu ngeri juga di situ. Kadang gogor, kadang kalau tidak ada muatan kita dari arah perlawanan juga, tiba-tiba mobil meluncur, saya terjun bebas ke bawah karena tikungan mati baru mendaki lagi. Sebuah truk ekspedisi berukuran sedang alami kecelakaan tunggal di Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Senin 7 April 2025. Kepada RRI, Abdul Aziz, salah satu warga Tonggo, menuturkan bahwa truk ekspedisi berukuran sedang bermuatan buah kelapa tersebut diduga gagal nanjak sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut mundur dan terbalik. Dijelaskan Abdul Aziz
bahwa dari kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan. Akibat dari kejadian tersebut, akses jalan menuju Maunori dan desa sekitar sempat terhenti akibat posisi truk yang terbalik melintang menutupi badan jalan. Muatannya itu buah kelapa ini, kelapa biji itu. Ini kelihatan butuh alat berat, loader atau eksa untuk memindahkan kendaraan ini, karena dia terbaliknya melintang menutupi jalan. Iya, ke arah Maunori itu tertutup, tidak bisa lewat. Iya, itu sudah sering terjadi. Memang tanjakannya itu ngeri juga di situ. Kadang gogor, kadang kalau tidak ada muatan kita dari arah perlawanan juga, tiba-tiba mobil meluncur, saya terjun bebas ke bawah karena tikungan mati, baru mendaki lagi. Ditambahkan Abdul Aziz, kecelakaan sering terjadi di tempat tersebut akibat tanjakan yang cukup menantang sepanjang kurang lebih 50 hingga 60 meter. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kepada para pengendara agar lebih berhati-hati apabila melewati tanjakan tersebut. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir, Rumah Pangan Kita RPK yang dikelola Perum Bulog Cabang ND semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Laporan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang ND Arlan MTHO mengatakan keberadaan RPK yang tersebar di berbagai titik kota ND menjadi solusi bagi warga untuk mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau. Dijelaskan bahwa RPK berperan sebagai mitra Bulog dalam menyalurkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan tepung dengan harga yang lebih stabil. Keberadaan RPK juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasar tradisional yang kerap mengalami lonjakan harga. Ia melanjutkan, masyarakat kota ND pun menyambut baik keberadaan RPK yang dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan adanya RPK di lingkungan sekitar, warga tak perlu lagi bepergian jauh atau mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Ada sekitar 37 RPK mitra tersebar di semua, artinya di pasar terus di pemukiman masyarakat. Memang kami sebarkan supaya masyarakat itu tidak lagi mengeluarkan biaya ekstra untuk mencari komoditi. Arlan menambahkan, ke depan Bulog Cabang ND berencana meningkatkan stok dan variasi produk di RPK serta memperkuat kerjasama dengan pemilik usaha lokal agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.